Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengajian hadis dari kitab Al-Muntaqa As-Sahih, yaitu hadis-hadis sahih pilihan, dan kita sudah mengkaji sampai hadis yang ke-10 insyaallah taala. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-11. Ini hadis yang sangat dahsyat tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita melihat Allah? Nah, ini jawabannya, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atani telah datang kepada saya al-lailata tadi malam, Rabbi tabaraka wa ta'ala, pemeliharaku yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, fi ahsani suratin, di dalam rupa yang paling bagus." Jadi pada satu malam Rasulullah kedatangan Allah, rupanya sangat bagus Allah itu. Berarti Allah bisa dilihat tidak? Bisa, tapi ini dalam mimpi. Jadi yang dimaksud atani, datang kepada saya, ini maksudnya adalah dalam mimpi. Sehingga jangan salah paham, bukan berarti betul-betul Allah terlihat dengan mata kepala, tidak, tapi dengan mata hati karena dalam mimpi saja. Maka ringkasnya Allah itu nggak bisa dilihat kalau di dunia, tapi kalau di akhirat bisa dilihat. Tapi kalau dalam mimpi masih bisa. Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan mimpi kepada hambanya, yaitu Allah menampakkan dirinya. Nah, pada kata-kata ini ahsani surah, rupa yang paling bagus, ini maksudnya adalah rupanya Allah, bukan rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya jujur, sebagian ulama ada yang mengatakan mungkin saja yang dimaksud adalah pada waktu itu rupanya Nabi sangat bagus dalam mimpi tadi, ya. Tapi zahirnya adalah yang dimaksud rupanya Allah. Faqala, lalu Allah berkata dalam mimpi tadi, wal kafaratu, adapun penghapus-penghapus dosa ada 3. Yang pertama adalah al-muqtu, tetap tinggal fil masajid, di masjid-masjid, ba'da salawat, setelah salat 5 waktu. Yang kedua adalah wal masyu, dan berjalan kaki, alal aqdam, dengan telapak kaki, ilal jamaat, kepada salat-salat jamaah. Yang ketiga wa isbaghul wudu, menyempurnakan wudu fil makarih, pada waktu yang tidak disukai, yaitu ketika kondisi sedang sangat dingin. Jadi 3 amal ini adalah amal-amal penghapus dosa. Yang pertama, kita tetap tinggal di masjid setelah sholat 5 waktu. Namanya apa, Pak? I'tikaf. I'tikaf habis subuh sampai syuruk. I'tikaf habis duhur sampai 1 juz selesai. I'tikaf habis asar sampai 1 juz selesai. I'tikaf habis maghrib sampai isya. I'tikaf dari isya sampai ditutup pintunya masjid misalnya. Nah, maka ini adalah tinggal di masjid setelah sholat, ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu paling bagus setelah sholat selesai kita jangan langsung pergi keluar, tapi zikir dulu, ya. Lebih banyak zikirnya, lebih lama tinggalnya di masjid, maka ini lebih utama karena dosa-dosa kita semakin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang yang tinggal di masjid setelah sholat dosanya diampuni? Saya tampilkan dalil yang lain yang menunjukkan sebabnya. Malam yu'zi, Rasulullah bersabda, wal malaikatu, para malaikat itu mendoakan kepada seseorang selama dia masih berada di tempatnya yang dia sholat padanya. Malaikat mengatakan, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni orang ini yang masih berada di masjid. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati orang ini. Allahumma tub alaih, ya Allah berilah tobat kepada orang ini, malam yu'dhi fihi au yuhdith fihi,
selama belum hadas atau belum kentut. Jadi kalau sudah buang angin, maka doanya malaikat 3 doa ini sudah berhenti. Tapi selama belum buang angin, maka masih didoakan terus oleh malaikat. Itulah penyebabnya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. Adapun amalan yang kedua supaya dosa kita dihapuskan oleh Allah adalah al-masyu, jalan kaki ke masjid. Jadi jalan kaki itu lebih afdal Pak daripada naik kendaraan. Rata-rata jamaah sini naik kendaraan atau jalan kaki? Jalan kaki ya. Alhamdulillah. Tapi saya lihat motor banyak di luar. Nah, kalau bisa jalan kaki Pak. Karena jalan kaki itu satu langkah ini dihitung 10 pahala. Jadi kalau kita langkah kanan 10 pahala, langkah kiri 20 pahala. Terus sampai ke masjid silahkan dihitung. Saya pernah menghitung dari rumah saya ke masjid itu sekitar 200 langkah. 200 kali 10. Berapa itu? Nah, 2000. 2000 pahala. Itu baru berangkatnya. Pulangnya dihitung lagi sama ya. Saya tampilkan dalil yang menunjukkan bahwa satu langkah 10 pahala. Rasulullah bersabda, "Fi kulli khatwatin yakhtuha", setiap langkah yang dia langkahkan, asyra hasanatin, ada 10 pahala diberikan oleh Allah. Nah, sesekali coba dihitung, Pak, dari rumah ke masjid berapa langkah. Kemudian panjenengan hitung sendiri, wah pahalaku semene. Pas pulang juga begitu. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad. Ini supaya kita semangat untuk beramal ya, bukan supaya kita kemudian malah meremehkan amal yang lain, bukan. Adapun berjalan kaki untuk menuju salat Id, maka hadisnya diperselisihkan oleh para ulama apakah derajatnya sahih ataukah derajatnya dhaif. Saya sudah menulis satu buku, judulnya adalah Al-Mi'ah atau Ad-Dhaif Al-Mashhur, 100 hadis yang populer. Nah, 100 hadis yang populer salah satunya adalah berjalan kaki menuju ke lapangan salat Id. Minas sunnati, termasuk sunnah Nabi, seseorang keluar kepada salat Id dengan berjalan kaki. Riwayat Tirmidzi, kata Imam Tirmidzi hasan, tapi kata Syekh Zuhairi sanadnya dhaif karena mengandung beberapa kelemahan. Nah, sehingga tentang berjalan kaki menuju salat Id ini hadisnya masih diperdebatkan. Tapi kalau berjalan kaki untuk salat jamaah 5 waktu ke masjid, maka ini hadisnya sahih yang kita bacain. Kemudian yang ketiga adalah menyempurnakan wudhu. Pada waktu kita tidak suka untuk disempurnakan wudhu tadi, artinya waktu musim dingin, Pak. Nah, ini sabda Nabi cocok untuk negara Arab, di mana negara Arab kalau dingin sangat dingin, kalau panas juga sangat panas. Seperti misalnya di Syam, ya, di Suriah, nah itu kalau dingin sangat dingin sekali, sampai muncul salju dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia tampaknya tidak ada kondisi di mana kita sangat kedinginan, ya, tapi tetap aja ada kondisi di mana kita malas untuk menyentuh air. Nah, saat itu kalau kita sempurnakan wudhu, maka dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian Nabi berpesan, wa man fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukan 3 hal tadi, asya bi khairin, dia hidup dalam kebaikan, wa mata bi khairin, mati dalam kebaikan. Wa kana, dan adalah min khati'atihi, dari dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummuh, seperti kondisi dia dilahirkan oleh ibunya alias tidak ada dosa lagi sama sekali. Nah, ini yang paling penting, kata-kata mata bi khairin, mati dalam kebaikan, berarti kita mendapatkan husnul khatimah. Jadi supaya husnul khatimah gimana? 3 tadi, Pak. Setelah sholat jangan langsung pergi, tinggal di masjid. Lebih lama lebih bagus. Kemudian jalan kaki ke masjid rutin 5 kali, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian wudhunya disempurnakan. Nah, dijamin matinya baik alias husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, caranya ternyata gampang ya. Setiap hari pokoknya ke masjid. Nah, insya Allah husnul khatimah, jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian Allah berkata lagi dalam mimpi tadi, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza shallaita, kalau kamu sudah selesai salat, faqul, maka ucapkanlah doa. Nah, ini doa selesai salat, Pak. Dan ini menunjukkan bahwasanya setelah salat itu ada doa.
Maka saya tidak setuju dengan pendapat sebagian dari teman-teman kita. Saya tidak usah sebut kelompok ya, karena tidak nyaman menyebut kelompok. Yang mereka berpendapat selesai sholat nggak ada doa, adanya zikir. Sehingga mereka kalau melihat orang menengadahkan tangannya setelah sholat dianggap bid'ah. Enggak bid'ah. Ini dalilnya, Pak. Idza shallaita, jika kamu sudah selesai sholat, fakul, ucapkanlah doa. Berarti doa selesai sholat itu ada. Hanya memang caranya adalah tidak langsung assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian angkat tangan doa, tidak begitu. Kalau itu memang bid'ah, itu nggak ada dilakukan Nabi. Nabi itu selesai salam, kemudian istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian tasbih, tahmid, takbir, 3 itu ya. Nah, baru setelah ini selesai, zikir selesai, baru kemudian kita silahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan langsung berdoa. Nah, ini doanya dibaca setiap selesai sholat, termasuk sholat maghrib tadi. Ini sering mati, Pak ya? Kenapa ini, Pak? Baik, mudah-mudahan pas kita baca doa tidak mati. Mari saya baca panjenengan tirukan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa tatuba alayya wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Ini seandainya panjang, boleh kita ringkas sampai pada kalimat yang ketiga. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguhnya saya minta padamu fi'lal khairat, untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan, wa tarkal munkarat, untuk bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, wa hubbal masakin, untuk bisa mencintai orang-orang miskin, dan supaya engkau itu taghfirli, mengampuni aku, wa tarhamani, merahmati aku, wa tatuba alayya, memberikan tobat padaku. Wa idza aradta, dan jika engkau menghendaki bi ibadika, terhadap hamba-hambamu, fitnatan, satu fitnah. Fitnah itu bisa diartikan kesesatan atau siksa. Faqbidni, maka matikanlah saya dulu, ilaika, kepada engkau, ghaira maftunin, tanpa saya terkena dengan siksa atau kesesatan tadi. Ini sudah saya jelaskan belum ya, Pak? Sepertinya saya merasa sudah menjelaskan. Belum, Pak? Nah, berarti di masjid yang lain. Ini karena banyaknya kajian, jadinya kadang-kadang rancu saya itu. Merasa sudah menyampaikan, tapi ternyata di masjid yang lain. Baik, ini perkataan fi'lal khairat, melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, kita minta kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya kita hamba-hamba ini, manusia-manusia ini hamba yang lemah, Pak. Tidak bisa kita melakukan kebaikan, tidak bisa kita meninggalkan keburukan, kecuali diberi taufik oleh Allah. Jadi datangnya kita ke masjid ini karena taufik dari Allah. Buktinya banyak orang yang sebenarnya bisa ke masjid tapi tidak datang ke masjid. Ini berarti karena tidak dapat taufik dari Allah. Maka kita kalau berbuat baik dan kita tahu bahwa itu atas dasar taufik dari Allah, maka tidak mungkin kemudian kita merasa bangga. Saya sudah korban paling gede, nggak akan bangga. Kenapa? Karena uangnya dari Allah dan kita mengeluarkannya juga taufik dari Allah. Makanya ada ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Apa tafsirnya? Tafsirnya adalah la haula an ma'siyatillah illa bi'ismatillah. Tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat kecuali dengan sebab penjagaan dari Allah. Tidak ada kekuatan untuk bisa melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tafsirannya, Pak. Jadi kita salat tahajud itu karena taufik dari Allah. Sehingga tidak pantas kita setelah salat tahajud kita merasa wah, wah saya tahajudnya 1 jam, saya tahajudnya 1 juz, merasa wah, nggak perlu. Orang itu semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah pun Allah mengatakan kepada beliau pada surat An-Naml ayat 127, An-Naml atau An-Nahl ini. Surat 16 itu berarti An-Nahl. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah wahai Nabi, dan tidaklah kesabaranmu itu kecuali dengan pertolongan Allah.
Jadi Rasul saja bisanya sabar kalau ditolong oleh Allah. Tidak diberi pertolongan oleh Allah, nggak bisa sabar beliau. Pasti sudah nggak sabar kemudian menggat sebagaimana Nabi Yunus alaihi salatu wassalam seandainya tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita minta kepada Allah supaya bisa mencintai orang-orang miskin. Kenapa? Karena orang-orang miskin ini mereka sudah susah, Pak. Kalau kita tidak cinta kepada mereka, akhirnya mereka lebih susah lagi karena tidak ada yang memberikan atau memperhatikan mereka. Nah, makanya mencintai orang-orang miskin ini termasuk perkara yang sangat baik, yang sangat disyariatkan di dalam Islam ini. Kemudian dalam mimpi tadi Allah menjelaskan yang ketiga masalah yang lain. Allah mengatakan wad darajat, adapun derajat yang tinggi dalam surga itu ada 3 penyebabnya. Yang pertama adalah ifsya'us salam, menyebarkan salam. Yang kedua adalah it'amut ta'am, memberikan makanan. Yang ketiga adalah wassalatu bil laili, salat tahajud, salat malam, wan nasu niyam, ketika orang-orang sedang tidur. Ini hadis riwayat Ain Ba, itu yaitu Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ya, putranya Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lain-lain yang meriwayatkan hadis ini. Jadi kita besok masuk surga dengan sebab amal-amal kita diterima oleh Allah, Allah kasih rahmat kita masuk surga. Nah, posisi kita di surga itu tergantung amal kita, Pak. Amalnya banyak ya posisinya tinggi di surga. Amalnya sedikit ya berarti posisinya rendah di dalam surga. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, berkali-kali Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. 2 kali ya. Surat Al-An'am 132 dan surat Al-Ahqaf 19. Walikullin, masing-masing orang mendapatkan darajatun, derajat-derajat dalam surga mimma amilu, dari sebab amal yang mereka lakukan di dunia. Nah, amal yang paling meninggikan derajat ini menyebarkan salam. Jadi setiap berjumpa kita mengucapkan assalamualaikum. Dan ini kita perlu perbaiki karena sebagian masyarakat Indonesia itu kalau berjumpa bukan ucapan salam yang muncul, tapi ucapan kata-kata Jawa. Monggo Pak, mari Pak, pagi Pak, sehat Pak. Ini ucapan baik, nggak ada masalah, tapi tidak menyebabkan derajat yang tinggi. Kalau pengen menyebabkan derajat yang tinggi, maka caranya adalah assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau ditambahi warahmatullahi wabarakatuh, lebih afdal lagi, karena 1 kali ucapan itu 10 pahala. Assalamualaikum 10, warahmatullah 10, wabarakatuh 10, berarti 30. Untuk menjawab salam itu paling banyak kita tambahi 1 kata lagi, Pak. Wa maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh. Tapi kalau untuk memulai salam tidak ada wa maghfiratuh. Kalau kita tambahi malah bid'ah. Tapi kalau untuk menjawab maka ini tambahannya adalah wa maghfiratuh, ini sunnah. Apakah ada dalilnya? Ada. Dalam satu kitab ditulis oleh Imam Bukhari, judulnya Tarikh Al-Kabir. Ini karya Imam Bukhari. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam mengatakan, adalah kami apabila disalami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami, maka kami menjawab wa alaikassalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu, terus wa maghfiratuhu. Dan ini sunnah yang sudah mati, Pak. Maka mari kita hidupkan. Sehingga kalau saya salam di akhir majelis, nanti kita coba ya, panjenengan jawab sampai apa? Wa maghfiratuh. Mudah-mudahan nggak lupa. Baik, kemudian yang kedua adalah it'amut ta'am, memberikan makanan. Maka termasuk Jumat berkah itu termasuk memberikan makanan. Jadi tidak ada masalah. Dan saya tidak setuju dengan fatwa yang mengatakan Jumat berkah itu adalah bid'ah. Nggak cocok itu fatwa tersebut. Kenapa? Karena memberikan makanan ini bukan bab ibadah, ini babnya bab muamalah. Muamalah itu ada kaedahnya mengatakan al-aslu fil muamalatil ibahah. Hukum asal dari bab muamalah itu adalah boleh, Pak. Beda kalau ibadah yang khusus ya, seperti zikir, seperti salat, seperti puasa. Yang ibadah khusus itu perlu dalil.
Tetapi kalau ibadah yang sifatnya muamalah, maka hukum asalnya mubah. Kalau tidak ada dalil yang melarang, berarti nggak ada masalah. Jumat berkah, apakah ada dalilnya? Sebenarnya ada dalilnya, Pak. Sebenarnya. Cuma orang yang mengatakan, memfatwakan tadi bid'ah itu mungkin tidak pernah membaca dalilnya ini. Dalilnya dalam Sahihul Bukhari. As-Salqi. Nah, ini ada seorang wanita, fakanat adalah wanita ini idza kana yaumul jum'ah, kalau datang hari Jumat dia mencabuti pohon-pohon sayur-sayuran, kemudian dia memasukkannya dalam satu wadah, kemudian dia tuangkan gandum yang sudah ditumbuk, kemudian dimasak. Maka kami kalau pulang dari sholat Jumat, kami salam kepada wanita tua tadi, kemudian dia menyuguhkan makanan itu kepada kami. Kami pun makan, dan kami sangat berangan-angan berjumpa dengan hari Jumat karena ada makanannya mbah tua tadi. Nah, ini hadis riwayat Bukhari nomor 938. Jadi Jumat berkah nggak ada masalah. Kalau di sini ada Jumat berkah, lanjutkan. Jangan ditiadakan gara-gara fatwa yang mengatakan apa? Bid'ah. Enggak bid'ah, enggak benar. Bahkan ini termasuk dari meninggikan derajat dalam surga, yaitu it'amut ta'am, memberikan makanan. Termasuk kemarin korban Idul Adha kita bagi-bagi daging, ini juga termasuk memberikan makanan. Yang terakhir, yang ketiga, salat di waktu malam ketika orang-orang tidur. Nah, ini derajatnya sangat pesat, cepat sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin malam kita bangun, semakin utama. Dan semakin lama kita berdiri salat, semakin afdal, semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Syaraful mu'min, kemuliaan orang beriman adalah as-salatu fi sawadil lail. Salat pada waktu gelapnya malam. Nah, perhatikan kalimatnya, Pak. Gelapnya malam. Nah, semakin gelap semakin afdal. Semakin malam semakin afdal. Rasulullah kalau salat malam itu bayangan saya sekitar jam 1 malam, Pak. Jam 1 bangun ketika orang-orang semuanya tidur. Sesuai lafal hadis ini, wana sunyam, orang-orang udah masih tidur semua. Kalau kita kan salat malamnya paling-paling jam 3 gitu. Jam 3 itu sudah banyak yang bangun. Meskipun ya masih banyak yang tidur, tapi dibandingkan antara salat malam jam 1 dengan salat malam jam 3, lebih afdal yang jam 1. Jam 2 bangun lebih afdal daripada yang jam 3, ya, tapi sesuai dengan kemampuan saja, tidak usah dipaksakan yang kita tidak mampu melakukannya. Intinya marilah kita mengamalkan apa yang kita bisa supaya kita besok derajatnya semuanya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya hadis yang ke-12. Saya sendiri sampai hari ini belum pernah bermimpi ketemu Allah. Kalau ada yang bermimpi ketemu dengan Allah, silahkan nanti bisa sharing dengan teman-temannya, ya. Rasulullah pernah mengalami, bisa jadi orang lain juga mengalami, tidak ada masalah, karena ini bukan khusus untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya nomor 12. Atani, telah datang kepada saya Jibril, malaikat Jibril. Faqala, lalu Jibril berkata, ini sesungguhnya aku, kuntu adalah aku, ataituka, saya datang padamu al-barihah, tadi malam. Falam yamna'ni, lalu tidak mencegah aku, an akuna, bahwasanya aku dakhaltu alaika, masuk padamu, al-baita, ke rumah, alladzi kunta fihi, yang kau ada padanya, illa annahu, kecuali gara-gara. Nah, ini gara-gara. Beliau sebutkan ada 3 sebab kenapa Jibril tidak mau masuk rumah. Ini jangan sampai 3 sebab ini ada di rumah kita sehingga malaikat tidak mau masuk rumah kita, Pak. Yang pertama, kana 'alal bab, di pintu kamu wahai Nabi, tamasil, ada patung. Nah, jadi patung itu menyebabkan malaikat tidak masuk ke dalam rumah kita. Patung yang dimaksud adalah patung dari makhluk bernyawa. Sehingga kalau makhluknya tidak bernyawa tidak ada masalah. Misalnya apa? Patung pohon, nggak apa-apa. Banyak kan kita punya pohon yang palsu, ya, itu patung pohon itu namanya, nggak apa-apa. Tapi patung gajah, nah ini menyebabkan malaikat tidak masuk rumah. Saya pernah melihat ada orang punya apa itu guling. Nah, gulingnya itu bentuknya lele, Pak. Nah, ini patung lele, ini menyebabkan malaikat tidak masuk rumah.
Tapi kalau sudah terlanjur panjenengan beli guling bentuknya lele, tidak usah dibuang, ada solusinya, nanti solusinya disebutkan di akhir hadis ini. Nah, kita lanjutkan dulu. Yang kedua, wakana, dan adalah fil baiti, di dalam rumah, tiramu sitrin, ada tirai tipis untuk tirai tebal, fihi tamathil, di dalamnya juga ada patung-patung. Nah, patung di sini maksudnya gambar-gambar. Jadi tamathil itu bisa untuk patung yang ada bentuknya, atau istilah kita 3 dimensi, bisa juga untuk yang tidak ada bentuknya, yang bukan 3 dimensi ya, karena di sini tamathil yang maksudnya adalah gambar-gambar, tapi gambarnya makhluk bernyawa. Nah, maka gambar makhluk bernyawa jangan dimasukkan di dalam rumah, Pak. Kita punya gambar burung Raja Wali, tempelkan di dinding rumah. Nah, itu malaikatnya nggak masuk. Nah, supaya masuk gimana? Ya dikeluarkan. Kalau perlu malah dirusak sekalian aja supaya tidak jadi masalah. Yang ketiga adalah wakana, dan adalah fil baiti, dalam rumahmu, kalbun, ada anjing. Nah, yang punya anjing ini ruginya 2 kali. Rugi pertama, malaikat tidak mau masuk rumah. Rugi kedua, pahalanya berkurang setiap hari 2 qirat. Padahal belum tentu dia bisa mengumpulkan pahala 2 qirat. Nah, kemudian malaikat Jibril ngasih solusinya. Solusinya apa? Famur, perintahkanlah birok sitimfal, kepala patung tadi, alladzi fil bait, yang ada di rumah, fal yuqta, silahkan dipotong kepalanya, fayasira kahayatil syajarah, sehingga dia menjadi seperti bentuk pohon. Nah, jadi solusinya kalau kita punya guling bentuk lele, maka dipotong kepalanya. Lele tanpa kepala nggak apa-apa. Saya pernah melihat masuk di rumahnya teman saya, dia punya kursi besar dari kayu. Di tengah kursi itu ada kepala. Kepala apa biasanya, Pak? Burung atau apa yang sebagainya. Nah, itu saya bilang, ini gara-gara kepala burung ini malaikat tidak masuk rumahmu. Jadi gimana solusinya, Sat? Potong kepalanya. Jadi potong, Pak. Dipotong kepalanya, gampang, nggak ada masalah ya. Ini jelas sekali, fal yuqta. Kenapa disuruh dipotong? Nah, dalam hadis yang lain ada jawabannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala surata." Beliau mengatakan, "As-suratur ra'su." Patung itu terletak di kepalanya. Fa idza quti'ar ra'su, kalau kepalanya sudah dipotong, fala surata, berarti sudah enggak ada patungnya lagi. Ini hadis riwayat Ismaili, derajatnya sahih. Nah, maka intinya di kepalanya. Enggak ada kepalanya boleh. Demikian juga kalau kita menggambar-gambar, nah itu kepalanya dipotong. Sehingga dalam buku-buku dari teman-teman kita yang paham hadis ini, biasanya kalau gambar itu kepala dengan badan ini nggak disambung. Jadi dipotong kepalanya sehingga bukan menjadi makhluk bernyawa lagi. Kemudian wamur, dan perintahkanlah bisitri, untuk tirai tadi, fal yuqta, hendaklah dipotong juga. Fayuj'alu wisadatain, dibuat menjadi 2 bantal, manbudatain, yang diinjak atau ditiduri, tuta'ani, yang ditaruh di bawah. Wamur bil kalbi, dan letakkanlah dan perintahkanlah terhadap anjing tadi, fal yukhraj, hendaklah anjingnya dikeluarkan. Jadi anjing itu tidak boleh dimasukkan ke dalam rumah. Bukankah ada anjing yang diizinkan untuk kita, yaitu anjing untuk penjaga ternak, untuk berburu dan sebagainya. Rasulullah bersabda, maniktana kalban, siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga ternak, gak apa-apa, atau anjing untuk berburu, maka tidak apa-apa. Tapi selain dari 2 ini, kata Nabi, akan berkurang dari amalnya setiap hari 2 qirat pahala. 1 qirat itu 1 gunung Uhud, Mbak. Besar. Jadi 2 qirat, banyak sekali yang berkurang. Ini kalau kita memelihara anjing. Nah, berarti kalau kita memelihara anjing tapi untuk menjaga ternak atau untuk berburu, boleh, tidak sampai menyebabkan pahala berkurang, tapi jangan dimasukkan dalam rumah. Taruhnya di luar rumah. Jadi kita punya rumah, punya halaman rumah kan, nah di situ dibuatkan gubuk untuk anjing atau apa, ya pokoknya taruh di luar gitu. Jangan sampai keluar rumah. Itu hanya kalau untuk menjaga ternak atau untuk berburu ya. Di Solo saya kira nggak ada orang yang butuh anjing untuk menjaga ternak dan untuk berburu. Nah, itu desa-desa ya mungkin yang membutuhkan atau masih memelihara hal tersebut. Diizinkan tapi jangan dimasukkan ke dalam rumah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini diambil pelajaran bahwasanya yamna'ni,
Malaikat itu bisa terhalang dari masuk rumah, tidak mau masuk rumah gara-gara suatu hal. Nah, maka kita harus mengetahui apa saja penyebab malaikat tidak mau masuk rumah, dan juga sebaliknya apa saja penyebab malaikat itu bisa masuk ke dalam rumah kita. Nah, ada satu hadis yang menarik, Pak, supaya malaikat itu rame di rumah kita sehingga rumah kita menjadi barokah. Ini, Pak, hadisnya diriwayatkan oleh Darimi. Abu Hurairah berkata, ini yang berkata bukan Nabi, tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya rumah itu menjadi luas bagi penghuninya, terasa nyaman maksudnya. Dihadiri oleh malaikat, disingkiri oleh setan. Banyak kebaikan dalam rumah tadi. Ayyuqra'a fihil Qur'an, karena dibacakan di dalam rumah tadi Al-Qur'an. Nah, ini sebabnya. Maka supaya rumah kita itu selalu dikerumuni malaikat, hendaklah setiap hari kita membaca Al-Quran. Saya punya kenalan dari Surabaya, setiap habis asar itu pasti membuka Quran, Pak, di rumahnya, baca Quran. Saya lihat, saya tahu dia baca Quran, masnya baca Quran, adiknya baca Quran, istrinya baca Quran, sehingga saya heran. Ini kenapa satu keluarga habis asar kok baca Quran semua? Ternyata rahasianya adalah bapaknya. Bapaknya sudah wafat. Bapaknya itu setiap pulang dari masjid sholat asar ngambil Quran, baca Quran. Itu udah dilakukan bertahun-tahun. Akhirnya sekeluarga ngikuti semuanya, Pak. Jadi di keluarga tadi semuanya habis asar tidak ada yang megang HP. Semuanya bawa Quran, baca Quran. Nah, ini alangkah bagusnya kalau kita membiasakan untuk keluarga kita seperti itu. Bisa habis asar, bisa habis subuh, terserah. Pokoknya kita punya waktu di mana kita duduk bersama Quran, membaca Quran di dalam rumah kita, maka kebaikan akan sangat banyak dalam rumah kita tadi. Sebaliknya, sesungguhnya rumah itu menjadi sempit bagi penghuninya, disingkiri oleh malaikat, didatangi oleh setan-setan, sedikit sekali kebaikan padanya gara-gara tidak dibacakan padanya Al-Quran. Berikutnya hadis yang ke-13. Atani Jibril, datang kepada saya malaikat Jibril. Faqala, lalu Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ishtakaita, apakah kamu sakit? Qultu, saya mengatakan na'am, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu bisa sakit, Pak. Jadi Nabi itu manusia biasa. Maka ketika ada berita bahwasanya Nabi terkena sihir, percaya enggak? Percaya, karena sihir termasuk penyakit, termasuk sakit. Ada seseorang mengatakan Nabi tidak mungkin disihir, Nabi itu maksum. Nah, itu perkataan yang salah, karena di sini sangat jelas ishtakaita, apakah kamu sakit? Dijawab iya. Nah, berarti hadis yang mengatakan Nabi disihir itu sahih, dan memang ada dalam Sahih Bukhari, ada. Qala, maka Jibril mengatakan, Bismillahi arqiq, dengan nama Allah saya meruqyah engkau, min kulli syai'in yu'dzik, dari segala sesuatu yang mengganggu engkau, min syarri kulli nafsin, dari setiap keburukan setiap jiwa, wa ainin hasidin, dan mata yang iri. Bismillahi arqiq, dengan nama Allah saya meruqyah engkau, wallahu yashfik, dan Allah lah yang akan menyembuhkan engkau. Hadis sahih riwayat Muslim dan yang lain-lain. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita menjenguk orang sakit, maka disyariatkan kita untuk meruqyah orang sakit tadi. Bagaimana cara meruqyahnya? Gampang. Pokoknya dibacakan doa, dibacakan wirid, dibacakan Quran, itu sudah namanya meruqyah. Boleh dengan ruqyah ini namanya ruqyah Jibril, Pak. Karena yang membacanya malaikat Jibril. Mari kita baca ya. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dzik min syarri kulli nafsin wa ainin hasidin. Bismillahi arqiq wallahu yashfik. Ini dibaca K juga boleh ya, yashfika juga boleh. Nah, cuma kalau dibaca dengan sukun itu menjadi indah ya. Arqiq, yu'dzik, arqiq, yashfik nih saja, jadinya indah nih. Dan itu boleh karena apa? Ini adalah berhenti. Berhenti itu biasanya dibaca dengan sukun. Ini seandainya susah,
maka bisa kita ambil yang terakhir. Bismillahi arqiq wallahu yashfiq. Gampang lagi? Dengan nama Allah saya meruqyah Anda dan Allah lah yang bisa menyembuhkan Anda. Gampang sekali. Jadi ruqyahnya dengan apa? Dengan bismillah. Kenapa dengan bismillah? Karena nama Allah itu kalau disebut maka memunculkan barokah. Dalilnya apa? Surat Ar-Rahman. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ar-Rahman ayat 78. Maha barokah, maha baik nama pemeliharamu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, maka kalau bismillah disebut pasti akan muncul kebaikan-kebaikan atau barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus dengan ruqyahnya Jibril ini. Bisa juga dengan ruqyah Al-Fatihah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Wa ma yudrika annaha ruqyatun." Siapa yang memberitahu kamu, wahai Ibnu Mas'ud, mohon maaf, siapa yang memberitahu kamu, wahai Abu Sa'id, annaha ruqyah, bahwasanya Al-Fatihah itu bisa untuk ruqyah. Nah, ini ceritanya Abu Sa'id itu meruqyah orang yang terkena sengat, Pak. Sengat kalajengking atau ular, hampir mati. Dikasih obat apapun tuh nggak mempan. Akhirnya oleh Abu Sa'id dibacakan Fatihah, sudah selesai baca Fatihah, ludahnya diludahkan pada tempat yang sakit. 3 kali diulang baca Fatihahnya. Kemudian diulang pagi sore sampai 3 hari disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ruqyah dengan Al-Fatihah. Bisa juga dengan muawwidzatain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita membaca muawwidzat maka kita akan dijaga dari segala sesuatu yang tidak kita sukai. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'awwidzat." Engkau baca surat-surat mu'awwidzat, yaitu apa? 3 kul. Itu disebut mu'awwidzat. Setiap pagi dan setiap sore kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan menjaga dari keburukan. Karena adalah Nabi idzastaka, kalau beliau sakit, nafatha ala nafsi, beliau tiupkan pada dirinya sendiri bil muawwidzat, surat-surat muawwidzat, lalu diusapkan pada diri beliau dengan tangannya. Nah, jadi setelah baca muawwidzat ditiupkan, habis itu tangannya diusapkan. Kalau yang sakit perutnya ya perutnya begini, kalau yang sakit giginya diusapkan begini. Nah, maka ini bisa kita terapkan dalam keluarga kita maupun dalam diri kita. Dan saya punya pengalaman, Pak D saya sakit, kemudian di rumah sakit, nggak bisa tidur, namanya orang sakit. Kemudian saya masih di pesantren waktu itu, kemudian saya menjenguk di rumah sakit. Sampai di sana saya minta izin, saya ruqyah gitu. Nah, maka diizinkan. Saya bacakan Al-Fatihah, kemudian saya bacakan muawwidzat 3 kul. Kemudian saya tiupkan seluruh tubuhnya, ya dari atas sampai bawah, dari kepala sampai kaki. Kemudian setelah itu saya minta izin menjaga di luar, karena kalau di dalam itu mengganggu keluarga yang di dalam. Kemudian saya diberitahu ternyata Pak D malam itu tidurnya pulas sekali, padahal berhari-hari nggak bisa tidur. Itu bukan karena kehebatan saya, bukan Pak, itu karena kehebatannya surat-surat Al-Quran. Nah, maka ini kita percaya dengan sabda Nabi SAW dan kita terapkan dalam keseharian, insya Allah kita akan dibarokai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kiranya yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Betul dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Masih ada sisa 2 menit sekitarnya. Kalau ada pembahasan dipersilahkan. Bagaimana kalau nyetel murattal? Termasuk kebaikan, tetapi berbeda dengan membaca Quran. Membaca Quran itu pahalanya dari setiap huruf yang kita baca, setiap kata dapat 10 pahala. Tapi kalau menyetel murattal itu pahalanya mendengarkan Quran. Kecuali kalau kita setel sambil ditirukan. Dan ini saya sarankan, Pak. Panjenengan nyetel juz 30 amma yatasaalun sambil panjenengan duduk layah-layah sambil menirukan bacaan. Itu pasti lama-lama hafal. Juz 30 udah hafal, nanti lanjut juz 29. Udah hafal lanjut juz 28. Insyaallah lama-lama hafal. Jadi dibiasakan setiap hari nyetel murattal. Saya sendiri juga setel murattal untuk anak-anak saya.
setiap hari saya setelkan sekitar 5 juz nih untuk mereka. Nih. Jadi supaya mereka terbiasa untuk apa? Mendengarkan bacaan Quran. Bismillah. Mendatangkan malaikat. Apakah mendatangkan malaikat? Insya Allah. Karena sama dengan yang disebutkan tadi, dibacakan Quran ini juga dibacakan Quran. Monggo, Pak. Ketiduran. Ya. Posisi duduk dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tidur posisinya duduk, pantatnya mantap ke tanah, itu dianggap tidak batal. Sehingga insya Allah selama posisinya duduk seperti itu, maka masih didoakan malaikat. Tapi kalau posisinya kita tidurnya berbaring, kita nggak tahu ya, pas berbaring itu kentut atau tidak. Kalau ternyata kentut ya sudah, berhenti doanya malaikat. Tapi kalau nggak kentut pun juga masih didoakan oleh malaikat. Tapi saya lihat di luar itu ada minuman panas, Pak. Bisa buat kopi kalau ngantuk nih. Ada kopinya nggak sih? Ada. Nah, alhamdulillah. Jadi pas ngantuk ngopi aja. Baik, ini yang dapat kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.